Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita yaitu beribu nikmat. Di antara nikmatnya itu adalah nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah senantiasa mencurah dan melimpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya senantiasa berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya. Baik, alhamdulillah di pertemuan kedua ini kita masih bisa melanjutkan lagi pembelajaran kita. Mudah-mudahan di pertemuan kedua ini kita bisa lebih baik lagi. Dan yang sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu hadis, apa itu sunnah, apa itu khabar, dan apa itu athar. Ya, kalau dari kesamaan semuanya, hadis, sunnah, khabar, dan athar itu patokan utamanya, sasaran utamanya itu adalah kepada Rasulullah SAW. Ya. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang memahami unsur-unsur hadis. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita buka pertemuan kita kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut pembahasan kita. Ketika kita sudah belajar unsur-unsur tentang hadis, maka nanti kalian melalui kegiatan mengamati, menanya, mendiskusikan, menyimpulkan, dan mengkomunikasikan, siswa diharapkan, ya, kalian diharapkan pertama mampu menyebutkan unsur-unsur hadis. Yang kedua, mampu menjelaskan pengertian sanad, matan, dan rawi. Lalu yang ketiga, mampu menyebutkan syarat-syarat rawi, ya. Oke, lanjut kita ke pembahasannya, yaitu peta konsepnya unsur-unsur hadis. Unsur-unsur hadis itu kembali kepada satu, sanad, ya. Kedua, matan. Ketiga, rawi. Dan dari rawi ini kita akan dibahas lagi atau akan diperdalam. Yang pertama ilmu rijalul hadis, yang kedua yaitu syarat-syarat rawi, ya. Oke. Pembelajaran yang pertama yaitu tentang unsur-unsur hadis. Yang pertama adalah sanad, ya. Segala sesuatu, ya, hadis, ketika kita menemukan satu hadis, maka kita harus mengetahui unsur-unsur hadisnya, ya. Jika hadis tersebut baik, sahih, dan ada syarat-syaratnya atau ada ketentuan-ketentuannya, maka hadis tersebut akan dianggap baik. Akan tetapi sebaliknya, jika kita menemukan hadis namun kita tidak tahu siapa itu sanadnya, apa itu matannya, siapa perawinya, maka hal tersebut akan dianggap hadis tersebut tidak baik. Maka kita hari ini akan belajar tentang yang pertama, yaitu sanad. Apa sih itu sanad? Secara bahasa, sanad berasal dari kata sanada, yang berarti penggabungan sesuatu ke sesuatu yang lain. Artinya dari sesuatu, ya, penggabungan satu ke sesuatu yang lain. Artinya hampir masih berikatan, ya. Di dalam susunan sanad terdapat banyak nama yang tergabung dalam satu rentetan jalan. Artinya sanad itu hampir sama dengan rantai, ya. Sanad bisa juga berarti al-mu'tamadu, pegangan, tempat bersandar, tempat berpegang yang dipercaya. Jadi artinya itu sanad itu adalah pegangan, ya, sesuatu yang dipegang dan dipercaya. Ya, itu menurut bahasa. Lalu menurut istilahnya,
Menurut para ahli hadis, secara istilah, sanad ialah jalan yang menyampaikan kepada matan, yaitu silsilah para perawi yang memindahkan, meriwayatkan matan dari sebelum yang pertama. Ya, jadi artinya sanad itu adalah orang-orang yang mengabarkan kepada seseorang lagi, lalu mengabarkan lagi dan mengabarkan lagi. Itulah disebutnya sanad. Dan akan muncul atau akan menuju kepada yang pertama mengabarkan, yang artinya yaitu objeknya itu adalah Rasulullah SAW. Jadi itu sanad dia ya. Lalu yang kedua setelah sanad itu adalah matan. Apa sih itu matan? Ya, secara bahasa matan artinya punggung jalan, tanah gersang atau tandus, dan mengeluarkan mengikat ya. Artinya matan ini adalah orang yang pertama kali mengeluarkan kalimat ya, atau juga lalu matan menurut istilah hadis yaitu perkataan yang sebut pada akhir sanad, yakni sabda Nabi SAW yang disebut sesudah habis disebut sanadnya, yang disebut sesudah habis disebut sanadnya. Artinya ketika akhir dari sanad, orang yang menyampaikan terakhir ya, maka setelah itu barulah matanya, isi dari matanya. Dan isi dari matanya itu adalah perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah disebutnya matan. Jadi matan itu adalah inti isi penyampaian informasi apa yang disampaikan. Dan yang disampaikan sini adalah penyampaiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang ketiga yaitu rawi. Apa itu rawi? Kata rawi berasal dari orang yang meriwayatkan atau yang memberitakan suatu hadis. Orang-orang yang menerima hadis kemudian mengumpulkan dalam satu kitab disebut dengan rawi. Jadi perawi itu adalah orang yang meriwayatkan dan memberitakan suatu hadis. Jadi orang-orang ini orang yang paling terakhir ya, orang yang paling bawah sekali yang membukukan hadis tersebut ya. Jadi ketika kita mau menjadi perawi, maka kita harus orang yang terakhir mendapatkan informasi tersebut lalu dibukukan, lalu ditulis ya. Maka itu akan disebut dengan perawi. Perawi dapat disebut juga dengan mudawwin, orang yang mengumpulkan. Jadi perawi ini adalah orang-orang yang mengumpulkan hadis-hadis, mencari hadis-hadis. Kalau ada katakan ada hadis ini langsung dicari oleh mereka, itulah disebutnya perawi atau rawi atau mudawi ya, orang yang mengumpulkan hadis. Lalu rawi pertama adalah para sahabat dan rawi terakhir adalah orang yang membukukannya ya. Jadi rawi pertama itu adalah sahabat. Jadi ketika Rasul berucap atau ketika Rasul sedang mempraktekkan, maka orang yang pertama kali melihat tersebut itu juga disebutnya rawi ya. Lalu setelah itu perawi yang pertama yang menyampaikan itu adalah sahabat ya, disampaikan lagi kepada seseorang. Itu yang yang kedua berarti juga sama perawi, dan sampai yang terakhir seperti ya, ini adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad dan imam-imam yang lainnya ya. Masih banyak yang disebut dengan 9 para imam hadis yang dipercaya. Oke, setelah kita mengetahui apa itu sanad, apa itu matan, dan apa itu rawi, maka kita cari atau kita lihat contohnya ya, dari keseluruhan sanad, matan, dan rawi. Kita lihat contohnya. Ini dia contohnya. Ini ada satu contoh hadis ya. Di sini di dalamnya ada matan, ada sanad, dan ada rawi. Baik, saya bacakan. Haddatsana Utsman bin Abi Syaibah. Haddatsana Jarirun an Mansur an Abi Wa'il
an Abdillah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dibacakan ini ya, yang warna merah ini adalah sanad ya, susunan orang-orang yang menginformasikan ya, dari yang pertama sampai yang terakhir. Jadi yang tadi nih awalnya haddatsana Utsmanu bin Abi. Jadi ini orang yang terakhir ya. Orang yang terakhir mendapatkan informasi lalu diinformasikan lagi. Saya juga cek si ini, saya juga kata dia ya. Haddatsana Utsmanu ya. Ibnu Abi Syaibah. Haddatsana Jarirun an Mansur ya. Telah berkata Utsman bin Abi Syaibah. Haddatsana Jarirun an Mansur, telah berkata Jarirun bin Mansur, terus sampai radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Maka yang warna merah ini disebutnya sanad, rentetan atau rantai ya. Lalu inna sidqa yahdi ilal birri. Lalu yang biru ini adalah disebutnya matan atau juga yang disebut dengan informasi yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Inna sidqa, sesungguhnya kebaikan atau sesungguhnya kejujuran, yahdi ilal birri, akan menunjukkan kepada kebaikan. Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan akan menunjukkan ke dalam surga. Jadi ini adalah informasi yang akan disampaikan oleh Rasul. Informasi ini disebutnya adalah matan. Lalu yang terakhir yaitu rawahu Bukhari, dan yang ini adalah perawinya atau orang yang membukukannya, atau juga bisa disebut dengan orang yang terakhir mendengar hadis Nabi SAW dan mencarinya ke berbagai daerah ya, untuk membuktikan apakah ini hadis ini betul ataukah salah ya. Jadi itu ya, jadi susunannya seperti itu. Yang warna merah ini adalah sanadnya, yang warna biru ini adalah matanya, lalu yang warna hijau ini adalah perawinya. Nah ini ada keterangannya ya, merah sanad, biru matan, hijau rawi. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu sanad, apa itu matan, dan apa itu rawi, dan dari rawi kita harus mengetahui juga yaitu ilmu rijalatul hadis. Apa sih itu ilmu rijalatul hadis? Baik, ilmu rijalatul hadis ya, para rawi hadis disebut juga rijalul hadis. Jadi para perawi itu disebutnya rijalatul hadis. Untuk mendapat mengetahui keadaan para perawi hadis itu para perawi hadis tersebut. Rijalul hadis yaitu ilmu yang membahas para perawi hadis baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in dan orang-orang sesudah mereka. Jadi ilmu rijalul hadis ini adalah ilmu yang membahas tentang para perawi ya, baik dari kehidupannya, sifat-sifatnya, masa hidupnya, riwayat hidupnya, dan bermadzhab kepada siapa. Itu adalah yang disebut dengan rijalul hadis. Kita tidak terlalu memperdalam, cuma hanya sekedar mengetahui. Jadi rijalul hadis itu adalah ilmu yang membahas para perawi hadis ya, baik sejarahnya, kehidupannya, dan lain-lainnya. Lalu yang selanjutnya yaitu syarat-syarat menjadi rawi atau syarat-syarat perawi. Yang pertama adil. Adil di sini, yang pertama itu adil. Adil di sini adalah mereka yang senantiasa melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, baik yang berbentuk syirik, musyrik ya, ataupun yang memberikan atau mencela atau mengkotori akhlaknya ya. Jadi adil di sini dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, dan dia pun akan senantiasa berkata yang hak dan kebenaran, tidak mungkin dia berbohong. Yang pertama adalah adil ya.
Lalu yang kedua adalah muslim. Nah, ini jelas. Yang kedua adalah muslim, ya. Berarti yang tidak muslim itu bukan disebut rawi, ya. Lalu yang ketiga, baligh. Arti baligh di sini adalah dia yang sudah cukup umur atau yang sudah dewasa dari usia 15 tahun, ya. Lalu yang ketiga, berakal. Nah, berakal. Jadi syarat rawi itu yang keempat ini adalah berakal. Jadi kalau dia dikatakan sedang gangguan akalnya, maka pasti para perawi atau para pencari rawi atau para pencari hadis dia akan meninggalkannya. Meskipun ada hadis yang benar, tapi dia hilang akal, jadi bisa disebut juga hadisnya nanti akan dianggap ada kedoifan, ya, atau ada kecacatan, ya. Yang selanjutnya yaitu tidak pernah melakukan dosa besar, ya. Jadi syarat-syarat perawi itu kita tidak boleh melakukan dosa-dosa besar, ya, baik perbuatan syirik, zina, dan yang lain-lainnya, ya, pokoknya perbuatan-perbuatan besar. Lalu yang keenam, tidak sering melakukan dosa kecil, ya. Dosa besar aja sudah ditinggalkan, apalagi dosa kecil. Berarti dosa kecil pun sama, tidak boleh dilakukan. Meskipun dalam artian dia cuma berbohong, itu pun tidak boleh berbohong sedikit pun, ya. Lalu yang selanjutnya yaitu tentang dobit, ya. Apa sih itu dobit? Yaitu daya ingat yang kuat dan tidak pelupa. Jadi syarat hadis itu pun memiliki dobit yang baik, ya. Dia sangat kuat dalam hafalannya dan tidak pernah lupa, ya, tidak pernah lupa. Jadi itulah syarat-syarat dari rawi. Yang pertama, adil, muslim, baligh, berakal, tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak pernah melakukan dosa kecil, dan juga dobit, daya ingatnya sangat kuat sekali dan tidak pernah lupa, ya. Oke. Tambahan supaya kita lebih tahu atau kita lebih paham, sahabat Rasulullah yang paling banyak merawikan hadis itu siapa aja sih, ya? Kita kan sahabat Rasul itu banyak, ya, bahkan ada ribuan, tapi kita tidak tahu siapa saja sih yang memiliki banyak meriwayatkan hadis. Yaitu yang pertama, yang paling banyak yaitu Abu Hurairah, ya. Kita pasti sudah tidak asing Abu Hurairah, yang ketika kita baca hadis pasti selalu ada Abu Hurairah, ya, meriwayatkan hadis, ya, yaitu 5.374 hadis. Abu Hurairah adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Lalu yang kedua, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini adalah anaknya Umar bin Khattab. Anak Umar bin Khattab ini mampu meriwayatkan hadis yaitu 2.630 hadis, ya, luar biasa sekali, sangat banyak. Lalu yang ketiga, Anas bin Malik, ya. Anas bin Malik ini memiliki banyak meriwayatkan hadis yaitu 2.286 hadis. Lalu yang keempat, Aisyah Ummul Mukminin, ya, atau istrinya Nabi Muhammad, yaitu sebanyak 2.210 hadis. Lalu yang kelima, Abdullah bin Abbas, ini anaknya Abbas, ya, pamannya Nabi, yaitu 1.660 hadis. Yang keenam, Jabir bin Abdullah, yaitu meriwayatkan hadis sebanyak 1.540 hadis. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, Abu Sa'id Al-Khudri, yaitu sebanyak 1.170 hadis. Jadi inilah sahabat-sahabat kami yang paling banyak meriwayatkan hadis. Bukan berarti yang sedikit itu tidak masuk kepada hal ini, masih masuk. Cuma ini kita informasikan bahwa yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW yaitu adalah Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Aisyah Ummul Mukminin, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, dan Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi inilah sahabat-sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Mungkin ini saja pertemuan kita kali ini tentang membahas unsur-unsur hadis. Jadi pada kesimpulannya kita simpulkan, ya, dari awal. Unsur-unsur hadis ini terbagi kepada 3. Yang pertama, sanad, tempat berpegang yang dipercaya, ya. Kedua, matan, punggung jalan, ya. Tanah gersang atau tabus atau mengeluarkan
dan mengikat. Lalu yang ketiga rawi, orang yang meriwayatkan. Jadi unsur hadis itu ada 3, 1 sanad, 2 matan, 3 rawi. Kita harus hafal ya. Lalu dari rawi kita akan mengenal tentang ilmu rijalul hadis yang tadi sudah dibacakan, ilmu yang membahas para perawi hadis baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in. Lalu yang keduanya itu adalah syarat-syarat hadis. Adil, muslim, balik, berakal, tidak pernah melakukan dosa besar, tidak sering melakukan dosa kecil, dobit, daya ingat yang kuat dan tidak pelupa. Ya, jika kita ingin menjadi seorang perawi ya sangat jauh sekali ya. Meskipun kita hafal, apakah kita bisa menjadi seorang perawi? Ya, tidak bisa. Kenapa? Karena sudah ada yang membukukan dan kita pun banyak sekali dosa-dosanya ya. Jangankan dosa besar ya, dosa kecil pun setiap hari. Dari bangun tidur sampai tidur lagi kita senantiasa melakukan dosa ya. Jadi kita sangat jauh sekali menjadi seorang perawi, akan tetapi kita bisa belajar memahami tentang usul-usul hadis, mengetahui isi-isi hadis itu diperbolehkan ya. Mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya dan kita bisa mengaplikasikan kepada kehidupan kita sehari-hari ketika kita menemukan hadis. Jangan kita bisa memilih atau mengetahui, oh ini ternyata adalah sanad, oh ini adalah matan, oh ini adalah rawinya. Jadi mudah-mudahan dengan penyampaian informasi ini atau penyampaian ilmu ini kita bisa mengaplikasikan kepada kehidupan kita sehari-hari ya. Baik, mungkin ini saja pertemuan kita akhiri saja langsung pertemuan kita kali ini dengan membaca doa kifatul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita insyaallah akan ketemu lagi di pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.